Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bersama YOLO Channel. Tetaplah terlihat bahagia meskipun hatimu sedang terluka. Oke geng, kali ini kita mendapat request dari sobat YOLO tercinta. Dan seketika request tersebut diluncurkan. Sebelum kita nyocot, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan dulu. Bagi kalian yang belum kenal dengan saya, marilah kita berkenalan dengan cara klik tombol subscribe di bawah, lalu tekan like, serta share video ini ke teman, pacar, emak, bapak, dan tetangga kalian. Bagi kalian yang sudah stay di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mensupport channel ini. Film kali ini dibintangi oleh seorang aktris cantik. Tentunya kalian sudah tahu siapa dia. Mengisahkan dia yang dijauhi oleh teman-temannya, pacar, bahkan keluarganya sendiri, dikarenakan kelebihan yang dimilikinya. Nggak usah berlama-lama geng, yuk langsung gaskan ke ceritanya. Rilekskan pinggang kalian, sediakan kopi dan cemilan, dan yuk get digas. Film ini berjudul Rumah Gurita. Di awal saya berpikir, kok judulnya lucu ya? Namun, pikiran tersebut dipatahkan oleh penampakan rumahnya dan juga nomor yang terdapat pada rumah tersebut. Nomor rumah tersebut adalah 6 3 kali, yang dimana nomor ini identik dengan sekte sesat. Di awal film, kita diperlihatkan kepada sebuah fakultas seni dan di sana terlihat seorang gadis cantik yang bernama Selina. Selina ini bukan gadis sembarangan, karena ia memiliki kelebihan, yaitu dia bisa melihat apa yang orang lain gak bisa lihat. Ya, Selina memiliki indera keenam, di mana dia bisa merasakan dan melihat sosok-sosok dari alam lain yang berada di sekitarnya. Bahkan, dia bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok tersebut. Namun, karena kelebihannya ini, Selina harus menelan pahitnya kehidupan. Karena semua orang, bahkan pacar dan keluarganya sendiri pun turut menjauhinya. Alhasil, Selina pun dikeluarkan dari kampus. Scene berpindah ke sebuah rumah di mana Selina dibesarkan dan dirawat oleh kerabatnya. Bukan kerabat. Lebih tepatnya, keluarga yang menemukan Selina sewaktu masih bayi dulu. Orang tua Selina meninggal sewaktu Selina masih bayi. So, Selina ini yatim piatu sejak bayi. Mbak dari Selina ini sudah nggak tahan dengan tingkah dan kelakuan Selina. Karena saking seringnya Selina melakukan ritual-ritual, bahkan berteriak-teriak sendiri. Keesokan harinya, mbaknya berniat mendaftarkan Selina untuk kuliah lagi, tapi bukan di Jakarta, melainkan di daerah Bandung. Yang kebetulan di sana terdapat sebuah rumah peninggalan dari orang tua Selina, sehingga Selina bisa tinggal di sana. Singkat cerita, Selina diantar ke rumah orang tuanya dulu. Rumahnya besar dan megah. Namun, Selina merasakan ada yang aneh dengan rumah ini. Ya memang aneh lah. Rumahnya saja bentukannya sudah begini, ditambah nomor rumahnya yang 6 3 kali. Awalnya Selina menolak tinggal di rumah ini, namun karena desakan mbaknya akhirnya dia pun menurut. Di sini Selina mendapat teman baru, dia bernama Rio. Ternyata Rio ini juga seorang mahasiswa seni. Sebelum Selina datang, Rio sering masuk ke rumah ini untuk menenangkan pikiran ataupun mencari inspirasi lukisan. Di suatu malam, saat Selina hendak memasak, gak sengaja dia menemukan sebuah ruangan rahasia yang berada di balik sebuah almari tua. Selina pun masuk ke dalam. Di dalam Selina menemukan sebuah tempat bekas pemujaan. Semua terlihat usang. Mungkin ini sudah 10 tahunan lebih tidak dimasuki. Scene beralih memperlihatkan Selina sedang tidur, dan hari ini adalah hari Jumat, tepat jam 12 malam.
Nggak tahu kenapa tiba-tiba Selina terbangun. Dia dikejutkan oleh piring-piring yang dia lihat di ruang pemujaan tadi sudah berada di sampingnya. Setelah itu, Selina mendengar suara-suara aneh. Selina segera mengecek keluar. Dia melihat pintu ruangan pemujaan tersebut terbuka, lalu tertutup dengan sendirinya. Selina pun masuk dan melihat ke dalam. Tiba-tiba, Selina dikejutkan oleh sosok tinggi besar berwarna hitam dan teriaklah Selina sekencang-kencangnya. Karena mendengar teriakan Selina, Rio langsung gas ke rumah Selina. Rumah Selina dalam kondisi gelap gulita. Rio menemukan Selina sedang duduk sambil menangis di ruang pemujaan tersebut. Rio pun ngebetulin aliran listrik di rumah Selina. Kemudian, Rio menemui Selina yang sedang menunggunya di samping kolam. Mereka bercerita banyak hal, dan mereka tertidur sampai pagi hari. Semalam Selina berjanji akan ngasih lihat hasil lukisannya pada Rio. Namun, saat masuk kamar, Selina melihat piring-piring sajen itu sekarang beralih tempat dan tertata rapi di kamarnya. Seketika, Selina pun ngusir Rio tanpa alasan yang jelas. Setelah itu, Selina membuang piring-piring tersebut ke dalam kamar pemujaan. Lalu, dia menutup kamar tersebut dengan lemari. Selina pun menelpon mbaknya yang ada di Jakarta. Selina bermaksud mau balik lagi ke Jakarta, namun langsung ditolak oleh mbaknya. Mbaknya bilang ke Selina dan menyuruh Selina menjual rumahnya tersebut agar uangnya bisa digunakan untuk membiayai kuliah Selina dan mengganti biaya yang dikeluarkan mbaknya saat menguliahkan Selina di Jakarta. Malam pun tiba. Selina sedang merapikan baju-bajunya. Tiba-tiba terdengar suara-suara aneh lagi. Selina pun segera berdoa. Selesai berdoa, Selina kembali mendengarkan suara-suara lagi. Selina pun memberanikan diri mencari sumber suara tersebut. Suara tersebut berasal dari kamar pemujaan. Saat didekati, tiba-tiba Selina terpental dan almari yang Selina pakai menutupi kamar tersebut berantakan gak karuan. Selina kembali dikejutkan oleh sebuah pisau yang tertancap di meja makan. Dia melihat piring sajen itu kembali di bawah meja makan. Dan saat melihat ke atas, sosok hitam itu kembali menampakkan diri dan kini tepat di atas kepala Selina. Dia pun langsung ngacir ketakutan. Selina naik ke lantai atas dan dia berhasil keluar. Namun, tiba-tiba kaca jendela terpecah dan Selina terjatuh dari lantai atas. Keesokan paginya Rio menemukan Selina tidur di depan rumahnya. Lalu, Selina pun dibangunkan. Namun tanpa banyak bicara, Selina pun meninggalkan Rio dan masuk ke dalam. Selina sempat melihat ke patung gurita yang ada di atas rumah. Selina naik dan melihat lebih dekat patung tersebut. Di atas Selina menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata di balik patung gurita tersebut terdapat altar pemujaan. Mbaknya Selina mengunjungi adiknya tersebut. Di sini dia membawa berkas-berkas penjualan dan menyuruh Selina menandatangani surat-surat tersebut. Namun, Selina belum mau tanda tangan. Karena kesel, Selina diseret dan dimasukkan ke dalam kamar pemujaan oleh mbaknya. Selina berhasil keluar dari kamar tersebut dan dia segera nemuin Rio. Di sini dia bercerita banyak hal kepada Rio. Bahkan, alasan kenapa Selina sampai diasingkan ke sini oleh mbaknya. Rio pun juga bercerita demikian. Dia sama seperti Selina. Dia ini adalah seorang indigo. Itulah alasan yang membawa Rio sampai ke sini. Kini mereka berdua semakin akrab. Keesokan harinya, Rio datang ke rumah Selina. Rio memperlihatkan kelebihannya kepada Selina. Rio bisa melukis meskipun dalam kondisi mata tertutup. Kemudian Rio juga mengajarkan kepada Selina bagaimana menggunakan mata batinnya dengan baik dan benar. Selina pun mulai mengasah kemampuannya. Dia mulai menggambar dengan mata tertutup dan hasilnya sangat mengejutkan, memperlihatkan gambar sosok jin yang menunggu rumah Selina.
Di sini Rio menjelaskan, jin ini meminta sajen kepada Selina dan makanan dari jin tersebut adalah seekor gurita yang masih hidup. Selina hanya punya waktu sampai hari Jumat untuk memberikan sajen pada jin tersebut. Karena kalau tidak diberikan, maka Selina lah yang akan menjadi korban. Awalnya Selina menolak karena dia nggak mau bersekutu dengan jin tersebut. Namun akhirnya dia menyetujui. Hari Jumat pun tiba. Selina sudah menyiapkan sajen untuk jin tersebut. Setelah memberikan sajen kepada jin tersebut, Selina yang sedang ngopi didatangi Rio. Kemudian Selina mengajak Rio melihat ke patung gurita. Di sana terlihat wadah tersebut sudah kosong. Itu artinya jin tersebut sudah memakannya. Scene beralih ke 1 minggu kemudian, tepat pada hari Kamis malam, atau lebih tepatnya lagi malam Jumat. Lewat mimpi, Rio memanggil-manggil Selina, mengingatkan bahwa ini saatnya memberikan sajen pada jin tersebut. Namun kali ini Selina betul-betul menolak dan gak mau memberikan sajen pada jin. Selina kemudian keluar kamar dan dia melihat sebuah kanvas kosong. Kemudian ia mencoba melihat masa lalu kedua orang tuanya melalui media lukisan. Setelah selesai melukis, Selina segera pergi ke rumah Rio. Dia menceritakan apa yang dia lihat di masa lalunya, di mana orang tua dari Selina ini adalah penganut sekte sesat. Mereka bersekutu dengan jin, dan suatu hari mereka sudah nggak mau lagi menyembah jin tersebut. Maka jin tersebut pun marah, lalu membunuh mereka semua. Hanya Selina yang selamat, karena sebelum ayahnya terbunuh, Selina dihanyutkan di sungai. Dan sampai akhirnya Selina ditemukan oleh keluarga mbaknya. Selina juga memberitahu Rio bahwa Selina lahir pada malam Jumat tepat jam 12. Maka separuh dari kekuatan jin tersebut ada pada diri Selina. Jadi saat malam Jumat kekuatan Selina dan jin tersebut imbang sama besarnya. Selina juga memberitahu Rio bagaimana caranya agar bisa menghentikan gangguan jin tersebut. Jin tersebut memang gak bisa diusir, tapi bisa dikurung di dalam botol. Selina segera ngajak Rio mencari botol tersebut. Tak beberapa lama botol tersebut ditemukan oleh Rio. Kemudian Selina segera mencoba mengundang jin tersebut menampakkan diri. Tiba-tiba Rio terpental hingga terjatuh, lalu Rio pun pingsan. Selina segera keluar. Selina terus berusaha memanggil jin tersebut. Namun hal ini justru membuat si jin semakin murka. Semua pintu tertutup, bahkan kaca jendela pun tidak bisa dipecahkan. Selina naik ke atap. Selina mengobrak-ngabrik tempat pemujaan di balik patung gurita. Tiba-tiba, botol dan tasbih yang dipegangnya terlempar. Selina mencoba mengambil tasbihnya. Justru Selina malah terlempar dan jatuh ke kolam renang. Selina berhasil keluar dari kolam renang serta mendapatkan botolnya tadi. Kini jin tersebut sudah berada di depan Selina dan mereka pun langsung buy one. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Selina. Jin tersebut berhasil dimasukkan ke dalam botol. Setelah itu Selina segera menyadarkan Rio. Namun Rio tak kunjung sadar. Beberapa saat kemudian Rio tersadar. Selina segera mengajak Rio menyimpan botol tersebut ke dalam sebuah peti dan diletakkan di dalam kamar pemujaan. Satu bulan berlalu. Selina sudah masuk ke kampus yang baru. Sekarang dia dan Rio pun berpacaran. Sedangkan mbaknya sekarang menempati rumah Selina karena suaminya bangkrut. Mereka masih belum bisa menjual rumah Selina. Saat itu hari Jumat. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar pemujaan. Mereka berdua segera mengecek ke dalam kamar tersebut. Di dalam, mereka menemukan sebuah peti yang di dalamnya terdapat sebuah botol berkalung tasbih. Dan tololnya, mbaknya langsung membuka botol tersebut. Dan film pun selesai. Oke geng, cukup sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga terhibur ya. Oh iya, bagi yang mau request film, langsung tulis di kolom komentar ya. Secepatnya akan langsung kita cocoti bersama.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.